ayo ngangkring ngede ning warung pajon ngalor ngidul omong waton dik waton omong dik omong waton ngangkring bareng ning warung pajon. Lillahi ta'ala le. Rama itu sapa wong sing ora kangen atau bojo pengen turu angel merem. Rama itu sapa wong sing ora ternyuh ra kepethuk sawetara pengen weruh. Percaya aku kuwarno atimu cahayu entenono tekaku. Oke, teman-teman Waton Gayeng, ora maido saiki pancen lagi eranya rame dengan berita-berita politik. Wis, ngeri. Sekarang kita mau membahas tentang sepak terjang seorang Anies Baswedan. Yang sekarang ramai diberitakan Anies Baswedan apa tuh Pak RT? Antitesanya Jokowi. Kenapa begitu? Monggo Pak RT dulu deh. Sekarang Pak RT. Ya gua mau melayani Supri makan dulu. Ya Pak RT. Pak RT. Kenapa begitu Pak RT? Biasanya kesimpulan ya. Memang di tahun politik ini semakin menarik, semakin gayengnya karena Anies menurut para pengamat dikatakan antitesanya Jokowi. Paha apa? Waduh. Paha dong. Saya kalau nggak paha dada biasanya Pak. Lanjut Pak RT. Jadi Nggak ada sendoknya Pak Jon. kalau ada. dia masih seperti atau sejalur dengan Jokowi, tentu kan tidak akan menarik lagi atau mungkin tidak akan mendapatkan masa lagi. Nah, untuk itu dia istilahnya bikin kontradiksinya seperti yang dikatakan tadi supaya menjadi kontradiktif. Nah, dia istilahnya menjadi antitesa dari Jokowi. Nah, itu istilahnya kan Jokowi kan punya basis massa sendiri. Nah, Anies harus berani atau mencari basis massa yang lain yang paling tidak setuju atau tidak suka dengan Jokowi atau yang tidak sepaham lah. Tapi bukannya sebetulnya kalau misalnya Anies menjadi antitesanya Jokowi, sebetulnya apa mungkin malah tidak merugikan Anies kalau dia pengen mencalon? Misalnya kan kalau kita lihat dari tahun-tahun ke belakang, beberapa tahun ke belakang kan justru pendukung Jokowi itu berapa persen. Artinya ketika Anies memilih itu risikonya dia tidak dipilih oleh penggemar Jokowi. Nah, menurutmu ini menguntungkan enggak punya sikap seperti itu atau malah merugikan, Wan? Dari sisi publikasi menguntungkan, tetapi bagaimana masyarakat akan memilih kepada pemimpin yang baik, itu masih dalam tanda tanya besar. Karena Pak Anies itu ketika menjadi gubernur sudah sangat kontroversi. Kebijakan-kebijakannya, program-programnya itu seperti seakan-akan image dalam masyarakat, yaitu melawan program-program yang barangkali sudah dikembangkan oleh pemerintah. Dia antitesa. Ya. Terus banyak sekali kan yang barangkali mengecam dalam tanda kutip, ada yang berkomentar negatif, miring, tapi ada juga yang mendukung, gitu ya. Tetapi banyaknya yang miring ini justru menjadi pemberitaan bagi dia. Ya. Pemberitaan. Nah, faktanya apa? Saya pikir terpuruk. Ternyata enggak. Sampai hari ini makin memuncak. Bahkan dia dicalonkan sebagai presiden oleh Partai Nasdem. Nah, tapi itu. baru satu partai, Partai Nasdem. Iya, tapi baru calon loh ini ya. Baru calon. Baru calon. Bakal calon. Iya. Bakal calon. Ya belum tentu juga ketika udah hari raya nanti kan. Ya. Karena gini, karena Nasdem sendiri kalau mau mencalonkan sendirian
tentu tidak bisa. Oh ya. Dia harus berkoalisi dengan partai-partai yang lain. Betul. Dan itu juga partai lain juga harus setuju dengan Anies. Kalau partai lain yang berkoalisi tidak setuju dengan Anies atau dia calon sendiri, wah itu lebih berat lagi. Makanya sekarang sih sebetulnya ada kesempatan sih buat Anies sih buat mendekati beberapa partai ya untuk mendukung dia supaya dia menjadi seorang presiden. Meskipun ya saya juga tidak bisa menilai prestasi Anies seperti apa di DKI ya, karena saya orang Jogja meskipun kemarin-kemarin saya di Jakarta. Ya gimana Pri, menurutmu Pri? Jadi begini Pak Jon. Sambil makan dong, nggak mau santai yuk. Iya. Begini, sebenarnya kali Aku ini juga, kamu makan? Iyalah. Wes. Lanjut Pri, sambil makan Pri. saya agak setuju tadi dengan pemikiran Mas Kliwon untuk kali ini. Karena dia sudah mengatakan dengan saya, dia sudah mempelajari peta perpolitikan. Jadi untuk pembicaraan kita kali ini dia sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Walaupun saya dengan pemikiran hidupnya itu yang saya nggak setuju. Bisa tuker. Iya. Jadi dia ngomong panjang ngomong apa ya? Jadi Kita begitu dulu Pak sibuk. Jon. Kita Ya setuju. Lanjut Pri. kasihan dia. Pecah. Kayaknya menyerang saya, tapi saya nggak jelas tadi. Iya. Biarkan mereka ketawa dulu. Biarkan mereka mentertawa hidupnya dulu. Hanya bikin Enggak, konsentrasi statementnya pecah. itu kan bagus tadi Pak John. Bagus, ada nada-nada menyerang aku gitu. Tapi karena aku fokus sama ayam ini, jadi kayak ngabar kata-katanya tadi. Kayak nggak ada gunanya itu loh. Lanjut Pri. Pedes nggak Pri? Wah, pedes bener Pak. Pedes mana sama hidupnya Kliwon? Apalagi omongannya. Wah, pedes sama hidup dia. Ya. Kata-kata aku pedut. Apa yang mau digali? Udah Ya, mentok dia. Udah selesai. Udah selesai. Oh ya, saya Udah nunggu kelanjutannya. Kamu sih moto-moto saya nggak tahu Saya apa ya. makan kan lagi fokus ke makan. Jangan digali. Dia udah mentok. Sama kayak hidupnya mentok. Ini masakan baru nih, menu baru nih Pak Jon. Menu baru. Wah, Pedes ini. mantap pedesnya. Pedes ini. Saya ngerasain deket dengan Kliwon itu. Pedes bener hidupnya. Nah, ini memang sengaja saya pedes saya bikin pedes karena pembahasannya kali ini adalah soal-soal komentar-komentar orang yang pedes-pedes tentang Jokowi, tentang Ganjar, tentang Anies, tentang Surya Paloh. Waduh. Tapi langkah-langkahnya Pak John, langkah-langkah Anies, karena image antitesanya udah sangat kuat, berseberangan seakan-akan. Langkah apapun yang dilakukan oleh Anies selalu dipersepsikan negatif oleh beberapa pihak yang tentu tidak mendukung Pak Anies. Kayak pertemuan dengan Kaisang kemarin. Itu pertemuan silaturahmi menurut Kaisang ya. Kaisang siapa? Oh, Gibran Ya. Tetapi Ya, beda dikit. pertemuan silaturahmi tapi dipersepsikan negatif. Jangan-jangan ada langkah-langkah politik begitu. Ya mungkin itu terserah ya persepsi orang ya. Cuman ya bebas-bebas aja sih untuk menilai. Bisa jadi ya Anies juga memang betul-betul mendekati Kaisang. Juga kita nggak ngerti. Ya mereka juga tidak akan bicara kan apa yang terjadi, apa yang mereka bicarakan ke depannya. Kita lihat aja nanti 2024 sepak terjangnya seperti apa. Seperti sekarang kan Ganjar nih, meskipun Ganjar sekarang memang belum didukung oleh PDI ya, mungkin calonkan secara resmi. Coba lihat tapi sekarang itu relawan-relawan Ganjar sudah bergerak loh. Hampir di seluruh Indonesia sudah bergerak. Baliho. Deklarasi. Nah, deklarasi Baliho ya besar. mungkin mereka belum terang-terangan untuk mencalonkan Ganjar, tapi relawannya dia sudah bergerak. Ya teman-teman pasti tahu lah, kelihatan kok pergerakannya seperti apa. Tapi sekarang kan baru ada calon itu sekarang yang kuat baru Anies, Ganjar, Prabowo. siapa lagi ya? Prabowo. Kok anteng-anteng aja pergerakannya kayaknya. Apa karena sudah terlalu tua jadi lambat? Karena dia masih Atau gimana? Karena dia masih pejabat negara. Saya tidak Oh ngomong. iya. Dia masih menjabat. Yang ngomong dia. Oh iya benar-benar. Ini yang benar. Karena dia masih pejabat negara. Oh. Jadi dia belum boleh nanti dia
dipersepsikan bahwa dia menggunakan fasilitas negara. Gini untuk loh masalahnya, kepentingan gini pribadi, loh Pak ya John. kan, gitu. Kalau rentetan kalimatnya lalu ditambah dia, itu menjadi no problem. Tapi kalau diedit hanya di kata-katamu tadi oleh netizen, bahaya kata-katamu itu Pak John. Yang mana? Ngapain ya? Itu sangat meremehkan gitu loh. Enggak, tapi intinya dia luar biasa. Yang masa karena Pak Prabowo udah tua. Ya memang sudah tua toh, udah 60 ke atas loh. Pak Prabowo itu berapa sekarang? 70-an. Oh, sudah satu, 70 sekian. Iya. PNS aja udah pensiun loh itu. Kata-katamu itu 51. fakta. Mm-mm. Yang tidak fakta itu ekspresimu tadi. Kamu membesar-besarkan masalah nih. Biar saya jadi mendapat masalah nih sama netizen nih. Enggak lah, saya kan netral teman-teman. Jadi kita bebas untuk memilih siapapun di 2024. Oh no. Sekarang monggo ditimbang-timbang kira-kira siapa yang paling kuat untuk menjadi presiden di tahun 2024. Wah, itu ada teriak-teriak tuh. Tuh. Jadi kesimpulannya bahwa antitesa Anies tadi bagaimana itu? Nah, jadi kalau Anies adalah antitesanya Jokowi, itu adalah menurut saya sebuah pilihan politik yang sangat berani. Berani lah, sangat berani. Sangat berani dalam artian dia artinya berseberangan dengan pemerintahan yang masih menjabat sekarang ini. Oh, yang masih punya power. Sementara Anies sekarang tidak punya power apa-apa. Ya toh? Gubernur dia udah Iya. lengser. Tapi begini juga Pak John menurut saya. Politikus untuk menjaga eksistensinya, juga untuk menaikkan benderanya, dia memang harus berani mengambil manuver-manuver. Misalnya dengan berseberangan dengan tajam terutama terhadap pemerintah. Iya. Begitu. Seperti konten kita, ada protagonis, ada antagonis. Itu yang menarik. Kan gitu. Ya? Oke. Ya. Saya kira itu. Ya kadang-kadang memang ini ya, kadang-kadang ya apa ya namanya? Sebuah pilihan itu memang kadang-kadang berat. Ya toh, entah pilihan itu benar atau salah, ya nanti. Ini ada bintang tamu nih. Monggo. Supaya tidak berat, minum ini dulu. Oke, terima kasih Mas Jeding. Ini minuman kesehatan. Oke, nanti Silakan diterus. kamu nanti bintang tamu nanti untuk berikutnya itu mengganggu aja nih. Ngomong-ngomong boleh tambah ini Pak John. Aduh. Enak ya Pak John. Sambalnya itu Boleh. Ditutup dulu. Nanti belum nambah. ngelihat pedasnya hidup Mas Kliwon ini nggak enak bener, tapi kok pedasnya sambal itu kok Sambalnya menarik juga? sekali. Oh ya itu Ini pas. aku lewat dulu, ambil makan dulu aku ya. Oke. Enggak apa-apa, jalan aja terus, enggak apa jalan aja terus. Nah, nih. Ya namanya juga ada yang angkringan nih, kadang-kadang ada yang dihitung ya, jangan ngambil-ngambil aja, dihitung tuh bayar. Langganan Ini kan baru nanti Pak John. jualan ini. Langganan baru Pak John. Langganan baru ini. Ini biasalah saudara Ini saya. yang tinggal di kompleks sebelah. Ya saudara saya dari Taiwan. Masih Bukannya saudara? temannya Nopek tadi, bukannya? Oh, bukan. Bukan yang Bukan bapaknya Livi, bukan. Sampai kau Sampai kok Jadi teman dari Taiwan. teman Taiwan. Kok mirip orang Qatar ya? Sorry, Mak. Oke teman-teman, saya pikir kita tutup aja teman-teman untuk yang episode kali ini. Terserah para penonton di luar sana untuk menentukan pilihan kalian. Kalian memilih siapa atau kalian bisa menilai sebetulnya manuver-manuver Anies itu seperti apa. Bebas menilai. Inilah negara demokrasi. Oke. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Bye bye. Yes. Rama itu sapa wong sing ora kangen, atau bojo pengen turu angel merem. Rama itu sapa wong sing ora trenyo, ra kepethuk